Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, pembahasan tentang surah Al-Bayyinah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rizal Al-Hasani. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, syukran Bu Jud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkat ini, yaitu berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, dan nikmat panjang umur. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang terhormat dan para netizen di luar sana, pada pagi hari yang cerah ini kita membahas surat Al-Bayyinah. Kemarin terakhir surat surat Al-Qadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kita panggil satu persatu. Lam yakuni itu aslinya adalah yakunu, ada wawunya yakunu, karena ketemu ada lam di depannya maka berubah menjadi matikan huruf akhir lam yakun. Akibat yakun non sukun wawilang, karena huruf sia ya, wawilang lam yakun. Tapi karena lamnya mati juga maka nunya dihidupkan kembali menjadi lam yakuni. Jadi yakuni itu asalnya adalah yakunu. Itu kita lihat nanti akar-akarnya apa. Jadi pada saat kita menganalisa, kembalikan ke yakunu. Walaupun yakuni, kembalikan ke yakunu. Allazina, kata penghubung ya, lam huruf, yakuni, kakak SAD dengan pelakunya huwa, akar katanya kana, pola fa'ala. Allazina, kata penghubung ya, kata penghubung orang banyak ya. Kafaru, KKL dengan pelaku hum, akar kata kafara, polanya fa'ala. Min, kata huruf jar ya. Huruf jar berarti belakangnya ahli itu kata benda. Ahli kitabi, kata benda majmuk. Ya. Kenapa kata benda majmuk? Ahli kasrah itu karena min, tapi al-kitabi kasrah karena dia kata benda majmuk. Ahli kitab berarti kata majmuk ya. Kemudian wa huruf al-musyrikina, kata benda pelaku aktif ya, musyrikina nanti dari akar kata asyraka ya. Mufakkina juga kata benda pelaku aktif dari kata fakka pola infa'ala. Jadi artinya lam yakunil ladzi tidak ada, tidak akan alazina orang-orang yang kafaru mereka kafir min ahli kitab dari ahli kitab wal musyrikin dan orang-orang yang syirik, orang-orang musyrik ya. Munfakkina, akar katanya itu fakka pola infa'ala. Nah mungkin bisa dicari kamusnya Bu. Ada di halaman 321 ya. Bu Ilianis dan teman-teman coba buka kamus halaman 321. Fakka artinya melepaskan ya. Kalau infakka tercerai, terbuka, terlepas. Terurai. Jadi kalau memfakin orangnya, orang yang mengurai. Jadi tidak mau mengurai atau meninggalkan di sini. Jadi kalau kita menguraikan, meninggalkan ya. Tidak akan orang-orang yang kafir itu dari ahli kitab dan orang-orang musyrik Mekah tidak akan meninggalkan agama mereka hatta sehingga
ta'tiyahum, datang kepada mereka. Ta'tiyahum, datang kepada mereka. Siapa itu? Al-bayyinah, keterangan yang nyata. Jadi mereka itu menunggu-nunggu datangnya wahyu. Karena di dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil ada berita tentang kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menunggu. Nah, tapi setelah datang nanti mereka tidak mengakuinya. Kenapa? Karena tidak keturunan mereka. Jadi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak akan datang, tidak akan ada orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, dan dia akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka keterangan yang nyata. Nah, itu arti secara konteks. Jadi orang-orang kafir itu orang-orang Yahudi, ahli kitab di sini adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Tidak akan meninggalkan agama mereka sampai mereka menemukan seorang rasul yang dijanjikan dalam kitab mereka. Begitu juga orang kafir Quraisy akan pernah meninggalkan penyembahan berhalanya. Ayat berikutnya, Rasulun minallahi yatsluna. Siapa yang datang tadi? Ya, Rasulun, seorang rasul. Rasulun minallah, dari Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulun minallahi yaslu. Yaslu, kakak SAD, pelakunya gua itu ada alif itu yang perlu dipertanyakan. Itu memang agak istimewa satu kata-kata ta'ala ini ya. Yaslu, pelakunya gua, akar katanya talawa, tala, polanya fa'ala, jadi membacakan. Jadi Rasulun minallahi, seorang rasul yang datang kepada mereka dari sisi Allah, yang dia membacakan suhufan mutahhara. Suhufan itu lembaran-lembaran atau ayat-ayat mutahhara yang suci. Jadi suhufan mutahhara itu adalah Al-Quran. Al-Quran lembaran-lembaran yang suci. Yang kita hadap sekarang ini adalah Al-Quran sendiri. Jadi itu yang datang yang membacakan. Jadi Rasulullah membacakan kepada mereka kitab-kitab Allah, Al-Quran ini. Nah, mereka tahu, dalam kitab mereka juga ada tentang ayat-ayat ini. Banyak yang sama. Nah, kemudian ayat berikutnya, fiha kutubun qayyimah. Fi, di dalam, ha-nya, nah, di dalamnya itu yang mana? Suhufan mutahharah tadi ya. Di dalam suhuf yang mulia itu, yang suci itu, qayyimah. Ada kalimat-kalimat yang pokok, kata-kata yang tegas, hukum-hukum yang kuat, qayyimah. Kata-katanya qama itu ya, qama, polanya fa'il, superlatif. Jadi qama itu berdiri, jadi berdiri kokoh, kuat. Jadi keterangan-keterangan yang nyata, yang kuat, yang nggak bisa dibantah. Nah, kalau di sini saya lihat kitab yang lurus ya, lurus yang memang tidak bisa dibantah. Tidak ada satu orang pun yang bisa membantah Al-Quran sampai saat ini, apapun profesinya, apapun ilmunya, tidak ada yang bertentangan. Kalau ada yang bertentangan tuh ngarang, orang tuh ngarang-ngarang karena dia mendustakan penemuannya. Bisa aja, oh ini berbeda menurut penelitian kami ini, ya Al-Quran begitu, nah, berarti penelitiannya yang salah, data yang disajikan yang salah. Allah katakan, Rasulun minallahi yasluna suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Di dalam kitab-kitab yang suci itu terdapat kata-kata yang kokoh, hukum-hukum yang kuat, hukum-hukum yang lurus, yang tidak ada bengkok sama sekali, tidak ada salah sama sekali. Baik ketentuannya, baik kejadiannya, baik hal-hal yang terjadi sebelumnya, tidak ada yang salah. Pada saat Al-Quran bercerita tentang masa lalu, cerita itu ada. Pada saat bercerita sekarang, ada. Pada saat bercerita ke depan, pasti akan terjadi. Al-Quran, fiha kutubun qayyimah. Nah, akibat berita ini, wa ma tafarraqa, dan tidak, huruf, dan tidak tafarraqa. Maka katanya apa itu? Bentuknya KKL, pelakunya huwa. Nah, siapa huwa? Alladzina utul kitab, nanti ya. Pelakunya huwa, akar katanya apa? Faraqa. Jadi akar kata itu tempat kita mencari arti dari kata tersebut. Tafarraqa carinya bukan di ta, tapi di fa. Polanya apa? Pola tafa'al. Di pola ini memastikan dia kata kerja. Ta dan tasdik ada polanya. Tapi kalau na dan tasdik ada pola nanti. Yang ada pola ta dan tasdik dan ta dan alif. Itu guna pola itu yang memastikan dia kata kerja. Ta di depan, tasdik di akar kata kedua. Tafarraqa, dan tidaklah berpecah belah allazina, orang-orang
orang-orang yang utul kitab, utu KL pasif ya, didatangkan Alkitab kepada mereka. Jadi mereka pecah. Kenapa pecah? Dalam ayat dalam kitab mereka ubah-ubah. Katakan sumber aslinya A, ada yang berubah jadi B bagi di mereka, sekelompok berubah menjadi C, sekelompok berubah menjadi D. Nah, begitu datang Al-Quran membenarkan kembali ke A, B, C tadinya nggak care, sekarang care. Oh, akhirnya mereka pecah belah, bertengkar. Mereka saling menyalahkan. Kenapa? Yang benar berita adalah dari Al-Quran sendiri. Jadi wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa, kecuali min ba'di, setelah ya ma ja'at suhumul bayyinah, setelah datang kepada mereka, ja'at itu datang kepada mereka bayyinah, yang keterangan nyata Al-Quran tadi. Jadi begitu Quran datang, mereka pecah belah. Kenapa? Karena mereka merasa ditelanjangin, dibuka rahasia mereka. Karena sebelum datang Quran mereka nggak ada yang protes. Seolah benar semua itu. Begitu datang Quran memang yang meluruskan mereka kembali, yang mengembalikan kebenarannya, mereka pecah belah. Ada sebagian yang beriman, ada sebagian yang tidak. Ada yang masih yang memegang kitab yang lama, yang masih asli ada. Nah, lalu beriman mereka kepada Quran. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa dalam kitab-kitab mereka ada keterangan tentang Nabi Muhammad SAW dan tentang risalah. Mereka percaya, mereka beriman. Nah, sebagian ada enggak? Kenapa enggak beriman? Karena bukan dari golongan mereka. Nah, itu ya. Jadi mereka tak pecah belah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqa allazina utu. Nah, utu itu kalau dibahas KKL pasif, pelakunya hum ya, hum. Kemudian akar katanya ataya, ada dua usia di situ. Dua usia, polanya apa? Af'ala. Jadi ata, pasif uti. Nah, pasifnya uti. Kalau hum utiyu, aslinya itu utiyu. Ianya hilang, berubah menjadi yang ti menjadi doma, utu jadinya. Aslinya tuh utiyu. Menyebut utiyu berat kan? Utiyu, utu jadinya. Jadi itu karena pengaruh lidah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ayat kelima, satu lagi, ini merupakan pilar alasani ya, pilar kita. Apa pilar kita? Yang pertama, wa ma umiru, dan tidaklah, wa dan ma tidaklah, umiru KKL pasif. KKL pasif yang pelakunya hum, yang dipasifkan hum. Akar kata apa? Amara, pola fa'ala. Amara memerintah, kalau umiru diperintah. Dan tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullaha, li agar ya'budu, nah ya'budu mereka menyembah. Ya'budu itu aslinya adalah kakak sade ya, liya'buduna, karena ada li, na hilang berubah menjadi alif. Nah, ya'budu Kesade, pelaku hukum, akar kata hambada, pola fa'ala. Artinya apa? Menyembah. Agar mereka menyembah Allah. Nah, Allah ya. Itu juga dinampakkan Allah itu patah. Ya. Mukhlisina. Mukhlisin itu kata benda aktif. Akar katanya apa? Khalasa, pola af'ala. Mukhlisin. Orang-orang yang ikhlas. Pasrah sama Allah. Jadi kita menyembah Allah adalah dengan ikhlas. Lahudin baginya agama ini. Jadi dalam agama ini kita harus ikhlas, tidak ada paksaan. Mau ikhlas, mau beriman silakan, mau salat silakan, mau percaya silakan, mau enggak silakan. Masing-masing diri punya konsekuensi. Begitu juga Quran. Belajar Quran kita ya ikhlas, tidak ada paksaan dari siapapun. Walaupun diajak orang ya diajak oke, tapi begitu kita belajar Quran kita sandarkan semua kepada Allah. Jadi wama umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa. Nah, hunafa itu adalah orang-orang yang condong, hanafa, hanif. Hunafa orang-orang yang condong. Jadi condong kepada kebenaran. Ikut kebenaran kita. Begitu dibicarakan kebenaran, kita ikut nimbrung dari situ. Begitu disebut maksiat, nah, good day, say hello. Selamat tinggal kemaksiatan. Kita nggak bicara lagi kalau maksiat. Tapi kalau bicara kebaikan, kita cepat. Kenapa? Kita termasuk orang hunafa. Orang hunafa itu orang-orang yang selalu berbuat baik. Hanif. Hanifah muslimah. Orang yang
cenderung pada agama Islam, yang orang-orang Islam yang berbuat baik. Kemudian yang berikutnya di samping ikhlas, wa yuqimuna dan yukimuna, aslinya yukimuna, tapi kenapa hilang yukimunanya hilang, kembali lagi ke li tadi depan itu, berangkai dia ke belakang. Agar kita mendirikan sholat, nah itu tujuannya kan. Orang ikhlas itu adalah agama dan dia orang baik, orang yang jujur, dan dia mendirikan, dan mereka, bukan dia, mereka yukimuna, kakak sade, pelakunya hum ya, akar katanya qama. Kalau qama yakumu, ini kan yukimu berarti polanya af'ala. Kalau qama berdiri, kalau aqama mendirikan. Dan dia mendirikan as-salah, mendirikan salat. Jadi orang-orang yang di sini dalam Taurat juga ada salat. Maka di sini dikaitkan dengan di Taurat ada perintah ikhlas, perintah berbuat baik, perintah salat, mendirikan salat. Kemudian berikutnya wa yu'tuz zakat, dan mereka menunaikan, menyempurnakan pemberian zakat. Yu'tu, nah yu'tu lagi tadi kakak sade, yu'tuna aslinya kan nani lagi, jadi mata rantai semuanya, pengaruh semuanya. Gara-gara di depan semua pengaruh. Kalau berarti di satu paket. Nah, yu'tu, nah kakak sade pelakunya hukum, akar kata ata, polanya af'ala. Kenapa? Domah sukun kasrah. Nah, domah sukun kasrah ya. Kasrah itu aslinya tiu, nah, tapi karena hurufnya sia jadi tu, yuk tu. Mereka menggunakan az-zakah. Nah, kemudian wazalika dinul qayyimah. Nah, dan demikianlah, dengan itulah dinul qayyimah, agama yang lurus ditegakkan. Dinul qayyimah itu kalau saya lihat di sini adalah kata majmuk. Nah, dinul qayyimah, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Jadi agama Islam itu banyak, agama yang dari Allah, agama yang lurus, agama yang benar, dan sebagainya. Jadi itulah pengertian dari surat Al-Bayyinah, ayat pertama sampai ayat kelima. Nah, kita sampaikan di sini aja, biar bisa kita diskusikan panjang lebar. Jadi kita kembalikan ke topiknya, bahwa di sini adalah tentang cerita tentang kedatangan Nabi Muhammad yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Begitu datang, mereka tidak percaya dan mereka terpecah belah. Sebagian yang beriman, sebagian enggak. Tapi yang banyak yang tidak beriman. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Kita beribadah, apapun yang kita lakukan, tidak pernah mencari manusia, tidak pernah mencari ridha manusia. Saya sholat, biar tetangga kita hormat kepada kita, tidak perlu. Kalau saya ke masjid, biar dipandang orang yang soleh, nggak perlu. Saya membayarkan zakat biar dianggap oleh orang seorang yang taat, lalu masuk TV diberitakan kita bayar zakat sekian ratus juta, nggak perlu. Ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Itulah yang penting dari sini, bahwa kita disuruh oleh Allah menyembahnya dan beribadah kepada Allah semata-mata mencari ridha Allah. Nah, demikianlah Al-Quran itu, demikian agama yang benar itu. Nah, di kitab mereka juga ada seperti itu, tapi mereka tidak mengakui. Jadi banyak sekali yang sama-sama. Jadi kalau sekarang dituduh ada yang sama, ya berarti mereka belum sempat merubahnya. Tapi kalau yang mereka berubah, sudah nggak sama lagi. Nah, jadi itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini lagi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Pertama diprioritaskan kepada gramatikalnya, tata bahasanya. Bapak tanya akar katanya apa, polanya apa, tanyakan seperti itu. Yang kedua berkonteks. Nah, kita usahakan tidak lari kemana-mana dulu ya. Jadi kalau sekedar pembanding kata yang sama di ayat lain silakan. Tapi kalau misalnya terlalu banyak nanti jangan ya, karena nanti kasihan ayat itu nanti dibahas pada porsinya di tempat dia. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, semoga Allah selalu memberikan kelangwaran waktu pada kita untuk membahas Quran. Karena banyak orang yang saya ajak memahami Quran, banyak alasannya, Pak. Pagi saya nggak bisa apa di jalan. Kenapa nggak bisa pagi? Saya olahraga. Malam gimana? Saya nggak bisa, saya jaga cucu. Siang gimana? Siang saya istirahat. Ya kapan bisa kurang lagi? Yang dua-duanya itu bisa di-manage, bisa diatur. Olahraga bisa diatur. Ya aja kita olahraga setelah jam 6, setelah 7. Itu kan nggak mutlak jamnya kan. Yang kedua cucu. Cucu kan ada ibunya, ada bapaknya. Kenapa kok kita yang mengasuh? Sayang cucu sih sayang.
Siapa sih yang nggak sayang cucu ya? Sayang semua kita. Tapi kan jangan jadikan itu sebagai alasan kita nggak ngaji. Kasihan kita. Kita butuh bekal ke akhirat nanti. Nah, mungkin anaknya yang mungkin tega-teganya juga pada saat ibunya dia kecil, ibunya jaga dia. Pas dia punya anak, ibunya lagi yang jaga. Kapan ibunya bebas untuk beribadah kepada Allah? Nah, tadi juga saya ajak orang, ya belajar Quran yuk, jawabnya insya Allah. Tapi sudah 3 tahun yang lalu, tetap jawabnya insya Allah. Itu mendegradasikan kalimat insya Allah. Gimana Pak? Insya Allah Pak. Seminggu lagi tanya lagi, gimana Pak? Insya Allah. Tanya lagi, insya Allah. Paling dia ngomong ini Pak, saya laptop saya nggak ada komputer Pak. Padahal pensiunnya gede. Nah, ini sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi saya tak henti-hentinya bersyukur. Kita dimudahkan Allah dalam memahami Al-Quran. Mudah aja. Diberikan kelonggaran. Kalau enggak, orang yang lain itu banyak lalainya. Enggak ada waktu dia. Jadi kegiatannya itu ditumpuk oleh Allah sehingga dia enggak punya waktu lagi. Padahal kegiatannya itu semua busa. Saya katakan busa semua. Bapak pernah ngisi sabun, kocok busa ya. Itu busa tuh enggak ada apa-apanya. Jadi kesibukan orang yang enggak dunia semua tuh busa semua. Ya, cuma mereka nggak tahu itu busa ya. Bagaimana? Masa dokter masih sibuk? Ada yang masih sibuk. Alasannya ya Pak Rijal hablum minan nas. Alasannya hablum minan nas. Tapi kegiatannya apa? Berjoget ya, nari-nari, main gaple. Ada lagi alasannya dia masih kerja sambungan Pak. Habis pensiun kerja lagi. Pak Rijal masih dibutuhkan orang banyak. Kerjanya itu kerja tempat yang haram. Jadi gimana alasannya? Alasan dibutuhkan orang. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian ya. Saya hanya mengatakan kepada Bapak Ibu yang sudah tertarik dengan Quran, jangan lepas lagi. Bersyukurlah. Itulah aset Bapak termahal yang diberikan oleh Allah kepada Bapak. Berkali-kali saya katakan, andaikan. Rasa cinta Bapak ke Quran sekarang. Rasa ingin paham Quran sekarang. Rasa ingin bertanya itu bisa saya jadikan benda dengan alat tertentu, jadilah benda. Punya Pak Gustiar rasa ingin paham Quran itu ya, rasa cinta Quran itu saya bisa mengolah menjadi benda dengan alat tertentu. Lalu ada orang katakanlah sebesar biji jagung, sebesar padi barang itu terjadi. Nah, karena dia dari zatnya apa dulu karena dari udara, dari apa kan tidak jelas menjadi jelas. Jadi kan sebuah sebesar beras dibeli orang. Ada yang nawar, Pak Rijal saya beli itu berapa dijual. Terus terang bapaknya, 1 gunung emas nggak dijual. Bahkan dunia ditukar dengan dunia di sisi nggak dijual. Kenapa? Barang itu mahal Pak, mahal. Bapak punya barang mahal sekarang, Bapak nggak sadar. Bapak tahu satu alif, Bapak tahu wa artinya dan Pak. Bapak beritahu udah langka Pak. Saya berani katakan begini, nggak ada yang hampir 10 tahun, 15 tahun saya menanya survei, Pak. Orang-orang umum nggak banyak yang paham Quran, Pak. Nggak banyak. Di Bapak walaupun tertatih hati, walaupun payah mengejar kata, walaupun susah membuka kamus, bersyukur Bapak. Bapak ada di jalur yang benar. Bersyukur itu. Itulah hidayah dari Allah. Allah tinggal selangkah lagi dalam memahami Quran. Jangan sampai exit. Dan sampai permisi. Ngapain kita? Mau kemana lagi kita? Mau kemana? Aina tasabu. Mau kemana kita? Nah, jadi bersyukur sekali ya, bersyukurlah. Banyak orang-orang itu nggak bisa paham. Nggak ada. Mereka nggak mendapatkan informasi Al-Quran itu mudah. Yang dapat bagi mereka informasi Al-Quran itu susah. Untuk belajar Quran itu perlu 18 macam ilmu. Yang satu ilmu itu butuh 3 tahun. 3 kali 18, 48 tahun. Hanya alatnya. Kapan memahami Qurannya? Informasi mereka yang terima itu. Padahal Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal mudzakkir. Nah, Bapak yang hadir di sini mendapatkan informasi Al-Quran mudah, dan langsung dibuktikan dengan kemudahannya itu. Kemana kita harus bersyukur, Pak? Makanya harta itu nilainya sangat tinggi sekali, Rugilah Bapak. Bapak kehilangan sebuah mobil, Bapak akan menung lama, akan menyesal kenapa mobil hilang. Bapak akan menyesal kalau rumah terbakar. Kenapa kok jadi lalai saya? Rumah terbakar, harta Bapak hilang, Bapak menyesal. Hilang cincin Ibu, hilang jam tangan Ibu, hilang HP Ibu. Mikirnya sampai seminggu.
Tapi kehilangan rasa ingin memahami Quran, hilang, biasa-biasa saja. Padahal itu aset yang paling mahal yang Bapak punya saat ini. Jangan sampai hilang, pesan saya ya. Jangan sampai hilang rasa ingin paham Quran itu. Walaupun itu masih rasa ingin paham Quran, belum paham. Apalagi sudah paham. Rasa ingin paham Quran itu aja mahal harganya. Pelihara dia itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya Khairul Kalam, kalau ada yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.